Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Pak Didi. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sifat-sifat limit. Tetapi sebelum itu bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya biar bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran dari saya. Oke, kita masuk pada materinya. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka sifat-sifat limit fungsi antara lain. Yang pertama, limit k di mana x menuju A atau x mendekati A itu sama dengan K. Di sini K ini adalah sebuah konstanta, sehingga nilai limit dari suatu konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi x mendekati atau menuju A ini tidak mempengaruhi nilai dari konstanta tersebut. Contoh, limit 3 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 3. Kita lihat limit 3 konstan, sehingga nilai limit dari 3 itu sendiri adalah sama dengan 3. Contoh, untuk sifat-sifat limit yang kedua, limit x di mana x mendekati A itu sama dengan A. Kita lihat contohnya. Limit x di mana x mendekati 2 itu sama dengan 2. Nah, nilai limit dari x ini kita sudah ganti. X ini dengan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Yang ketiga, limit k kali fx di mana x mendekati A itu sama dengan k dikalikan dengan limit fx di mana x mendekati A. Nah, di sini penjelasannya bahwa ada menentukan suatu nilai limit di mana k ini adalah suatu konstanta. Konstanta dikalikan dengan fx atau suatu fungsi. Konstanta dikalikan dengan suatu fungsi yaitu fx di mana x mendekati A itu sama dengan konstanta ini dikalikan dengan limit fx di mana x mendekati A. Kita lihat contoh. Limit 3x kuadrat di mana x menuju 2 itu sama dengan 3. Kita keluarkan ini 3 yang ini 3 di dalam kurung limit x kuadrat di mana x mendekati 2. Sehingga 3 ini tetap kita tulis kembali di sini sama dengan 3 dikalikan kali 2 pangkat 2. X ini sudah kita ganti dengan 2. X mendekati 2. Sehingga semua variabel X kita ganti dengan 2. Sehingga 2 pangkat 2 itu sama dengan 3, tetap 3 di sini. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti 3 dikalikan dengan 4 sama dengan 12. Oke, sifat yang keempat. Limit di dalam kurung fx plus minus tambah atau kurang gx di mana x mendekati A itu sama dengan limit fx di mana x mendekati A plus minus tambah atau kurang limit
Gx, di mana X mendekati A. Nah, untuk sifat yang keempat ini, ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Bisa penjumlahan, plus, atau pengurangan. Nah, ketika menentukan nilai limit dari dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, tinggal kita tentukan masing-masing nilai limit daripada fungsi itu. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Contoh, limit x kuadrat ditambah 2x, di mana x mendekati 3. Nah, ini ada dua fungsi, x kuadrat dan 2x. Operasinya adalah penjumlahan. Maka kita harus selesaikan masing-masing fungsi ini, menentukan nilai limitnya masing-masing. Berarti sama dengan limit x kuadrat, yang ini dari sini x kuadrat, di mana x mendekati 3, ditambah, dari sini, kemudian limit 2x, di sini 2x, di mana ini ada x ya, x mendekati 3, itu sama dengan, tinggal kita ganti variabel x dengan 3. Oke, jadi x pangkat 2 berarti x-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 dipangkatkan dengan 2, tambah di sini 2x, berarti 2, x-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 dikalikan dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 2 kali 3 sama dengan 6, hasilnya sama dengan 15. Oke, kita masuk sifat yang kelima. Limit fx dikalikan dengan gx untuk x mendekati A. Itu sama dengan limit fx dikali x mendekati A dikalikan dengan limit gx untuk x mendekati A. Nah, ini juga ceritanya sama dengan sifat yang keempat. Tapi sifat keempat itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau sifat kelima ini untuk perkalian. Sama juga cara penyelesaiannya, kita selesaikan masing-masing limit daripada fungsi, setiap fungsi yang ada. Ya, kita lihat contoh. Limit x kuadrat kali x untuk x mendekati negatif 2. Berarti kita selesaikan masing-masing limit, yaitu x kuadrat itu sendiri dan x. Oke, berarti limit sama dengan limit x kuadrat untuk x mendekati negatif 2 dikalikan limit x yang ini untuk x mendekati negatif 2. Sama dengan kita ganti variabel x dengan negatif 2. Berarti x kuadrat berarti negatif 2 pangkat 2 kali limit x. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Oke. Sifat yang keenam. Limit fx per gx untuk x menuju A itu sama dengan limit fx di mana x menuju A per limit gx untuk x menuju A. Ini untuk pembagian. Berarti untuk pembagian juga sama. Selesaikan masing-masing nilai limit dari setiap fungsi yang ada. Dengan syarat bahwa limit gx di mana x menuju A itu tidak sama dengan 0. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh. Limit x kuadrat ditambah 3 per x tambah 1 untuk x menjadi 1. Nah, kita uraikan masing-masing. Bagian atas tersendiri, bagian bawah tersendiri. Limit x kuadrat tambah 3 untuk x mendekati 1 bagian atas, kemudian bagian bawahnya per limit ini x tambah 1 ditambah 1 untuk x mendekati 1. Tinggal kita ganti variabel x, semua variabel x dengan
1. Berarti kuadrat berarti x kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 3. Limit x tambah 1 berarti 1 ditambah 1. 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjut pada sifat yang ketujuh. Limit fx dipangkatkan dengan n untuk x mendekati a. Itu sama dengan limit fx pangkat n untuk x mendekati a. Oke, kita lihat contohnya. Contoh ini untuk pangkat ya. Pangkat berarti kita selesaikan limitnya terlebih dahulu, baru hasil akhirnya kita dipangkatkan. Oke, contoh limit 3x kuadrat kurang 1 dipangkatkan dengan 5 untuk x mendekati 1. Kita selesaikan. Berarti ini limitnya di luar kurung. Ini luar kurung. Misalnya kita masukkan di dalam kurung. Ini sudah masuk dalam kurung. Limit 3x kuadrat dikurangi 1 dipangkatkan dengan 5 untuk x mendekati 1. Tinggal kita ganti variabel x dengan 1. Oke, berarti sama dengan 3x kuadrat. Berarti 3, x-nya kita ganti dengan 1 kuadrat. Berarti pangkat 2. Dikurangi dengan 1 kurang 1 dipangkatkan dengan 5 ini 5 sama dengan 1 kuadrat. 1 kali 1 sama dengan 1 kali 3 artinya 3 dikurangi 1 masih dipangkatkan dengan 5. Berarti sama dengan 3 kurang 1 2. 2 pangkat 5 artinya 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya sama dengan 32. Jadi untuk limit yang pangkat seperti ini berarti selesaikan limit dalam kurung, hasil akhirnya baru dipangkatkan. Oke. Yang ke-8. Limit akar pangkat n dari fx untuk x menuju a atau mendekati a itu sama dengan akar pangkat n limit fx untuk x mendekati a dengan n bilangan asli dan n itu harus lebih besar sama dengan 2. Dan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati a itu adalah bilangan anggota bilangan real. Oke, kita lihat contoh. Contoh limit akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5 itu sama dengan, kita tulis akar pangkat 3. Lihat di sini limitnya di luar akar ya. Ya, di luar akar. Untuk penyelesaian ada di dalam akar. Ini limit sudah dalam akar. Jadi akar pangkat 3 dari sini dari limit x kuadrat tambah 2 untuk x mendekati 5. Lanjut. Nah, ini sama seperti sifat yang sudah sebelum Pak Guru jelaskan. Ini untuk sifat penjumlahan. Berarti kita uraikan masing-masing, menentukan dia punya nilai limit masing-masing. Akar pangkat 3 dari limit x kuadrat, di mana x mendekati 5, ditambah limit 2 untuk x mendekati 5. Lanjut. Masih akar pangkat 3. Kita ganti x dengan 5. Berarti 5 dipangkatkan dengan 2. Ditambah 2. Limit 2 untuk x mendekati 5. Ini untuk
sifat yang pertama yang ini. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 25 itu dapat dari 5 pangkat 2 ditambah 2. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 25 tambah 2 sama dengan 27. Sama dengan akar pangkat 3, 27 ini berapa? 27 ini bisa 3 dipangkatkan dengan 3. Berarti sama dengan 3 yang di dalam ini, 3 dari sini. Kemudian 3 per 3. 3 per 3. 3 bagi 3, 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya tentang sifat-sifat limit fungsi. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.